Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi. Pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rohimin dari SD Negeri Telogosari Wetan 1 Kota Semarang, calon guru penggerak Angkatan 8. Langsung saja, ada beberapa pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langsung saja, ini penjelasannya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, jawaban dari saya bahwasanya murid hanya sebagai objek pembelajaran. Tentunya ini yang berperan lebih banyak adalah seorang guru. Ya, yang kedua, hanya meminta siswa menghafal sebuah materi tanpa meminta anak untuk memahami sebuah konsep materi tersebut. Yang selanjutnya, guru kurang memahami karakteristik murid. Tentu saja, ya, ini bahwasanya murid ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi. Ini hanya mengejar materi yang penting tersampaikan. Yang berikutnya, murid pasif dan motivasi belajar murid rendah. Ya. Selanjutnya, murid harus mendapat nilai di atas KKM. Jadi ini adalah berapa istilahnya yang saya ketahui sebelum saya belajar tentang modul ini yang ada pada murid dan pembelajaran di kelas. Itu pertanyaan pertama. Yang berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nih, yang perlu dirubah dalam sebuah pikiran kita yaitu yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi guru harus memfasilitasi pembelajaran kepada semua murid. Ya. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Ya. Ini akan berdampak positif pada anak yang mana anak akan lebih aktif untuk belajar, mencari pemahamannya sendiri sesuai dengan karakteristik mereka, kreativitas mereka. Yang ketiga yaitu adalah menghargai setiap karakteristik belajar anak. Tadi ya, tipe gaya anak belajar ini berbeda-beda, ada yang visual, yang auditori, ya, dan kinestetik. Ini harus kita hargai ya, terkait dengan perbedaan sebuah karakter belajar anak. Yang selanjutnya yaitu yang perlu kita rubah dalam perilaku. Ini ya. Yang pertama, mengawas pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar murid ini meningkat. Ya, sedemikian rupa kita siapkan ya untuk pembelajarannya ini, kita ramu sebaik mungkin nanti agar semenarik mungkin anak-anak motivasinya meningkat untuk belajar ya. Yang berikutnya, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing ya. Kita ketahui bahwasanya anak-anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda, makanya ini kita harus berikan kebebasan, tetapi kita harus selalu mengarahkan agar anak-anak tidak sampai kelewatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya gitu ya. Tetap kita pantau. Nah, selanjutnya
Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, yaitu adalah menuntun sesuai kodratnya. Ya, menuntun sesuai kodratnya yaitu adalah kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu ya, terkait dengan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang berubah adalah tadi yang sudah saya sampaikan. Berikutnya, ini terkait dengan pertanyaan yang ketiga adalah ya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nih, yang pertama, menerapkan pembelajaran sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Nah, ini ya, kita pastinya sebagai guru ya harus selalu menuntun, ya, tidak hanya menuntut. Nah, ya, gitu ya, karena tuntunan kita akan sangat bermanfaat kepada murid-murid kita, ya. Seperti itu. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Nah, dengan adanya pembelajaran yang interaktif, anak-anak akan lebih semangat untuk belajar sehingga anak-anak akan aktif mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya. Yang berikutnya, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Ya, ini memberi anak-anak diberi kemerdekaan untuk belajar sehingga anak-anak mampu menjadi pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Yang berikutnya, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Nah, ini ya, pembelajarannya berbasis kearifan lokal dan budaya setempat ya. Itu terkait dengan yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya ini mencerminkan pemikiran-pemikiran KHD ya. Selanjutnya yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu adalah berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ya, ini tadi terkait dengan beberapa ya langkah yang bisa saya terapkan untuk dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar bisa terlaksana di pembelajaran di kelas saya nanti. Itu ya. Yang selanjutnya ini ya kesimpulan Bapak Ibu semuanya, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Nah, yang kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Nah, ya. Yang berikutnya, pendidikan adalah menuntun murid sesuai minat dan bakatnya. Ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan kesimpulan pada video kali ini, akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu guru hebat semuanya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.